Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Fuad Hasan SPD MPD selaku dosen mata kuliah Psikologi Sosial. Perkenalkan, saya Haris Badia Rohmah yang akan memandu acara presentasi pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi kelompok kami, yakni mengenai motif sosial. Materi yang pertama, yakni Aditya Eka Saputra. Kepada Mas Aditya Eka Saputra, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Karisma. Di sini saya Aditya Eka Saputra, NIM 200-210, 201-013 akan menjelaskan terkait dengan pengertian motif sosial. Nah, motif sosial, kita sebelum beranjak kepada pengertian tersebut, kita harus lebih dahulu mengerti terkait dengan pengertian motif sendiri. Nah, motif adalah dorongan yang sudah terikat pada suatu tujuan. Misalnya, apabila seseorang merasa lapar, itu berarti kita membutuhkan atau menginginkan makanan. Motif menunjukkan hubungan yang sistematik antara suatu respon dengan keadaan dorongan tertentu. Apabila dorongan didasarkan itu bersifat bawaan, maka motif itu hasil proses dari suatu pembelajaran. Nah, kita juga beranjak pada pengertian motif menurut para ahli, salah satunya adalah Gerungan tahun 1975. Dia mengatakan bahwasannya motif itu alasan-alasan atau dorongan-dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan ia berbuat sesuatu. Artinya manusia itu memiliki tindakan atau pergerakan yang mereka lakukan itu karena adanya suatu dorongan, baik itu karena kebutuhan, dan juga kadang motif tersebut dilakukan baik secara sadar dan tidak sadar. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi pengertian motif tidak lainnya adalah adanya suatu dorongan yang menunjukkan manusia tersebut untuk bergerak. Seperti itu. Kemudian bagaimana terkait dengan pengertian motif sosial? Ya, pengertian motif sosial sendiri, jika kita tinjau dari beberapa ahli ini, yang pertama menurut Lindgren, yaitu di mana motif sosial adalah motif yang dipelajari melalui kontak orang lain dan bahwa lingkungan individu memegang peranan yang penting juga. Jadi adanya motif sosial itu karena adanya interaksi dan kemudian lingkungan dijadikan sebagai akses dalam terjadinya motif sosial tersebut, teman-teman. Kemudian yang kedua ada Barkowitz, ya di mana dia mengatakan motif sosial adalah motif yang mendasari aktivitas individu dalam mereaksi terhadap orang lain. Tindakan dari individu karena adanya pengaruh dari orang lain atau mengekspresikan pada orang lain. Kemudian ada Heckhausen, di mana dia mengatakan motif sosial adalah motif yang menunjukkan bahwa tujuan yang ingin dicapai mempunyai interaksi dengan orang lain. Seperti yang dikatakan Linger tadi, hampir sama, bahwasannya adanya motif sosial itu tidak terlepas dari hubungan dengan orang lain. Nah, dari beberapa pendapat tersebut itu dapat disimpulkan bahwa definisi motif sosial sendiri adalah motif yang kebutuhan individu dalam hubungannya dengan lingkungan sosial sehingga adanya interaksi antara satu dengan yang lainnya. Seperti itu, teman-teman. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Karisma. Baik, terima kasih kepada Mas Adit. Selanjutnya, pemateri yang kedua, yakni Mbak Zakinah Aurelia. Kepada Mbak Zakinah Aurelia, saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Zakina Aurelia, NIM 12. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi sosial. Klasifikasi sosial dibagi menjadi dua hal, yaitu yang pertama drive atau needs. Drive adalah yang mendorong untuk bertindak. Drive yang merupakan proses organik internal disebut drive primer atau drive yang tidak dipelajari. Misalnya lapar dan haus. Drive yang lain diperoleh melalui
kedua, insentif. Insentif adalah benda atau situasi atau keadaan yang berbeda di dalam lingkungan sekitar kita yang merangsang tingkah laku. Insentif ini merupakan penyebab individu untuk bertindak. Terima kasih. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Mbak Zakina Aurelia. Selanjutnya yakni pemateri ketiga kepada Mbak Dita Indriasa Putri, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam motif sosial menurut M.R. Sleeland. Yang kesatu, motif berprestasi, di mana ciri-ciri dari tipe orang dengan motif sosial seperti ini adalah: satu, mengambil resiko-resiko yang wajar; dua, berpikiran maju ke depan atau inovatif; yang ketiga, berusaha melakukan sesuatu dengan cara yang baru dan kreatif. Yang kedua, motif afiliasi, di mana ciri-ciri orang dengan tipe seperti ini adalah: satu, senang berada di tengah keramaian dan sangat menikmati orang lain, senang berbicara di telepon. Yang ketiga, lebih mementingkan aspek-aspek yang menyangkut tugas dan dalam pekerjaannya. Yang ketiga, ada motif berkuasa. Orang dengan tipe seperti ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang kesatu, selalu ingin memiliki pengaruh terhadap orang lain. Yang kedua, aktif dalam menjalankan kebijakan suatu organisasi yang diikuti. Yang ketiga, peka terhadap struktur pengaruh interpersonal dari suatu kelompok atau organisasi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Mbak Dita. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Mengenai peran motif sosial. Motif sosial sendiri berperan penting dalam pembentukan sosial. Motif yang sama antar anggota kelompok merupakan ciri utama yang membedakan interaksi sosial satu dengan interaksi sosial yang lainnya. Jadi, pada intinya, motif sosial ini sangat berperan penting di pembentukan sosial sendiri. Contohnya pada kelompok sosial. Ya, jadi kan kelompok sosial sendiri memiliki satu tujuan, yakni satu yang bisa dicapai, dan tujuan tersebut mudah dicapai ketika dilakukan secara bersama-sama. Dorongan atau motif yang sama ini menjadi pengikat atau sebab utama terbentuknya kelompok sosial. Tanpa adanya motif yang sama, maka kemungkinan pembentukan sosial sendiri akan sukar terjadi. Selanjutnya yakni mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi motif-motif sosial. Yang pertama ada interaksi ibu dan anak, selanjutnya interaksi anak dengan seluruh keluarga, ketiga interaksi anak dengan masyarakat luas, dan yang keempat pendidikan formal. Jadi pada intinya faktor-faktor yang mempengaruhi motif sosial sendiri ini meliputi cara asuh pada anak. Ya seperti ini tadi, interaksi ibu anak, interaksi anak dengan keluarga, interaksi anak dengan masyarakat luas, dan pendidikan formal. Seperti yang kita ketahui bahwasannya manusia sendiri merupakan makhluk sosial yang memang saling berinteraksi sesama manusia. Jadi adanya faktor-faktor ini, pendidikan formal dan lingkungan kebudayaan juga sangat mempengaruhi motif-motif sosial sendiri. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.